satu hari ketika beliau sedang berkhutbah, sedang menyampaikan sesuatu yang penting, berada di atas mimbar, menyampaikan firman wahyu dan pelajaran-pelajaran syariat Allah. Tiba-tiba masjid digemparkan dengan suara rintihan. Suara rintihan yang sangat memilukan, seperti suara bayi yang kehilangan ibunya. Sahabat menjadi bertanya-tanya, rintihan apa gerangan? Sahabat menjadi menoleh ke kanan ke kiri, tapi tidak mendapatkan siapa yang merintihnya. Nabi SAW sedang berkhutbah, mendengarkan, sahabat sedang mendengarkan. Ketika Nabi mendengar rintihan itu, maka Nabi yang sedang berkhutbah, sedang melakukan pekerjaan penting, sedang menyampaikan wahyunya Allah, sedang mengajarkan agamanya Allah, tiba-tiba memutus khutbahnya. Turun Nabi dari mimbarnya, lalu berjalan ke sebuah arah di masjid, lalu Nabi mendekati sebuah pohon kurma yang sudah tua. Pohon kurma yang sudah tua berada di masjid, yang biasanya pohon itu dipegang oleh Nabi, dijadikan semacam mimbar untuk menyampaikan wahyu Allah dan ajaran-ajaran agama. Kemudian dibuatkan mimbar baru oleh sahabat. Hadirin rahimakumullah, pohon kurma yang tidak punya hati, pohon kurma yang tidak punya perasaan, pohon kurma yang tidak membaca salawat. Mereka merasa hatinya teriris ketika dipisah dari Nabi Muhammad. Hatinya menangis dan merintih ketika tidak lagi dijadikan mimbar Nabi Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana reaksi Sayyidina Muhammad terhadap pohon, terhadap yang tidak bernyawa, terhadap sesuatu yang mungkin boleh dijadikan hukumnya sebagai kayu bakar dan mubah, tidak haram sama sekali. Mungkin dipotong-potong menjadi sekian, dibuat jembatan, dibuat hal-hal yang bermanfaat, tidak ada dosa sama sekali. Tetapi lihatlah Sayyidina Muhammad, ketika Nabi Muhammad tahu bahwa rintihan itu keluar dari pohon kurma yang sudah kering, Nabi Muhammad turun dan sedang khutbah. Nabi Muhammad hentikan khutbahnya, Nabi Muhammad turun dan kemudian menghampiri pohon kering itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap pohon yang kering? Nabi Muhammad memeluknya bagaikan seorang ibu yang memeluk bayinya. Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata yang tidak didengar oleh sahabat. Apa kata-katanya? Dan kemudian menjadikan pohon kurma yang merintih itu tiba-tiba hilang rintihannya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi mengatakan kepada pohon kurma, engkau berhentilah merintih, engkau akan aku jadikan mimbarku nanti di sorga. Baru kemudian pohon kurma itu berhenti merintih. Dan Nabi kemudian mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, jika seandainya tidak aku peluk pohon kurma itu, maka dia akan merintih sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kita bukan pohon kurma. Kita adalah umat yang disebut oleh Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang sengaja dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang diperjuangkan siang dan malam oleh Nabi Muhammad. Maka merintihlah kalian kepada Rasulullah agar Rasul turun dari mimbarnya dan memeluk kalian. Jika seandainya Nabi akan turun dan memutus khutbahnya untuk memeluk sebatang pohon kurma yang kering, maka apakah mustahil jika seandainya yang merintih itu adalah orang yang hobi maulid, orang yang cinta ulama, orang yang sholat 5 waktu, orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian pada satu saat dia mengheningkan perasaannya, dia memfokuskan perhatiannya, lalu terucap dari mulutnya, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu mengalir kedua air matanya. Tidakkah Rasulullah akan memeluknya? Betapa mulianya adalah seorang hamba dipeluk oleh Sayyidina Muhammad. Betapa agungnya jika seorang hamba dipeluk oleh Sayyidina Muhammad. Betapa inginnya kami dipeluk oleh Engkau ya Rasulullah.